Ya, jadi kenapa korupsi itu di Indonesia sangat susah diberantasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Satria Ponde. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang orang Indonesia berpikir, kok bisa ya di Inggris orang nggak pakai masker, penanganan COVID bagaimana? Ntar dulu guys. By the way, saya berada di salah satu desa tercantik terindah di Provinsi Manchester, terlalu jauh dari Liverpool, dan itu ada tayang di vlog saya bagaimana bentuk kawasan di sini. Dan di belakang so beautiful, the mountain. Lihat pergunungan di belakang indah sekali, karena suasananya gimana ya, kan beda dengan pergunungan di Indonesia yang penuh dengan daun. Anyway, dengan pohon-pohon maksudnya. Anyway, gimana penanganan COVID di sini? Ya, awalnya berita COVID, siapapun di sini dan di Amerika, di dunia shock ya kan. Semua orang berpikir ini ada teori-teori ini bohong, kontroversi sekali. Malahan sampai Presiden Trump, mantan Presiden Amerika, itu pikir kalau ini cuman ininya orang Cina aja. Jadi nggak sebenarnya. Saya awalnya antara percaya antara enggak. Jadi di sini pun pemerintahan Inggris pun nggak terlalu fokus, nggak terlalu serius dalam penanganan COVID awal-awalnya. Dan ternyata dengan bukti banyak sekali yang dilarikan ke rumah sakit, yang meninggal semuanya. Dan benar secara riset, secara pengkajian medikal, orang-orang ilmuwan semuanya bilang ya benar ada COVID-nya. Jadi virusnya memang aneh, virus baru. Jadi memang shock, tidak diherankan hampir seluruh pemerintah atau presiden kepala negara di dunia panik. Dan kita sebagai masyarakat awam juga banyak ya kan yang berpikir, oh ini benar nggak sih, apa ini, banyaklah prasangka-prasangka yang lain. Apalagi ada isu kalau penurunan populasi dunia karena kita ini udah terlalu banyak. Saya juga ikut menganalisa hal tersebut. Ada Bill Gates, jadi virus ini disengaja bla bla bla. Tapi seiringnya waktu berlalu, COVID masih ada dan banyak orang meninggal dimanapun di dunia. Dan pemerintah akhirnya serius banget untuk untuk mencegah COVID ini, untuk memberantas, dan akhirnya ada vaksin dan segala macam. Ya, saya ada video waktu dulu awal-awal COVID, saya bilang no, ini nggak sebenarnya. Jadi memang benar, saya akui saya dulu nggak terlalu percaya. Awal percaya, habis itu enggak. Dan setelah lihat perekonomian, kehidupan orang berubah, dan seperti di Inggris, pemerintah rela-relaan mencetak uang banyak-banyak untuk membantu kita semuanya. Disuruh nggak kerja, itu nggak sebulan, hampir lebih setahun malahan ya kan. Oh, berarti ini nggak main itu anak dari tadi, karena dia lihat saya ngerekam, mondar mandir aja biar masuk video kayaknya. Jadi ya, kembali lagi ke COVID-nya. Jadi itu, percaya nggak percaya harus percaya, karena mustahil sekali kalau nggak ada korban dan sacrifice, pengorbanan yang dilakukan setiap negara. Seperti di Inggris juga, perekonomian yang kacau balau,
kita disuruh berhenti kerja dan digaji. Ya, saya percaya COVID memang ada, memang mematik. Maksudnya tuh jurus cara mengatasi yang paling 100% ampuh itu memang belum ada. Jadi ada vaksin sekarang di Inggris, kita semuanya ya bukan diwajibkan, antara wajib antara enggak gitu, karena pemerintah Inggris memberikan seperti persyaratan kalau kita mau keluar negara kita harus vaksin. Jadi mau tak mau orang Inggris kan memang suka pergi ke luar negeri melancong, ya harus vaksin semua. Tapi masih ada juga yang nggak mau dulunya, dan alhasil karena dari vaksin tersebut akhirnya COVID menurun dan menunjukkan keampuhan dari vaksin itu. Bukan berarti kita nggak akan pernah terkena COVID lagi, masih, cuman menurunkan akibatnya untuk pencegahannya untuk terkena COVID. So, bagaimana pemerintah di sini? Ya, seperti saya lihat di berita, semuanya memang ikut andil, guys. Ini bukan permasalahan antara negara aja. Memang negara belum ada berpengalaman dalam menangani COVID ini, nggak seperti kayak flu burung atau hal-hal yang lain, virus-virus yang lain. COVID ini beda lagi karena menyerang dari sel-sel kita, pastilah kalian tahu. Dan di sini semuanya, baik secara politik, memang mereka bersatu dalam penanganan COVID ini. Jadi tidak ada yang namanya berpolitik di sebuah masalah nasional, masalah dunia. Mereka tahu menempatkan kapan berpolitik, kapan enggak, kapan harus bersatu, ya kan? Jadi seperti partai oposisi di sini, ya mereka membantu pemerintah, mensupport pemerintah, kebijakan pemerintah, memberikan saran pada pemerintah. Kritik ada, tapi enggak kritik yang menurunkan atau mencemarkan nama pemerintah, itu enggak. Karena di sini orang-orang juga berpikir ini juga baru gitu loh, pasti ada kekurangan. Pemerintah di sini juga mengakui awal-awalnya memang kebijakan mereka, usaha mereka memang nggak begitu maksimal. Manusiawi banget loh, guys. Jadi setelah akhir 2020 kemarin ini memang oke, ini yang kita harus lakukan. Kita di lockdown beberapa bulan, nggak ada konflik sama sekali. Setiap orang juga menjaga, mereka juga keluar sesuai dengan aturan COVID, ya kan, aturan kesehatan, apa itu namanya, saya lupa. Pokoknya follow the guidance. Kalau keluar harus ini tangan kita, bersihin tangan, nggak boleh bertamu ke rumah orang. Memang semuanya sih mayoritas. Kalau enggak, ya itu didenda. Tapi orang di sini bukan karena takut didendanya lagi, memang pengen COVID ini terhindar. Terserah mau orang kaya, mau orang apa, kita kalau dikasih bencana COVID kayak ini ya, uang untuk apa? Mau dibeli apa? Orang nggak ada jualan. Ngerti kan maksud saya? Mau keluar negeri ditutup, mau begini ditutup. Jadi rata-rata posisi manusia di dunia ini sama. Nah, permasalahannya di Indonesia kan dikorupsi, bukan memikirkan seperti ya berita yang saya lihat ya, bukan memikirkan masa depan dari negara. Jadi kita lanjut, jadi tahap-tahap pertama dalam mengatasi COVID di UK ini, waktu Maret itu semua di lockdown, jadi nggak ada. Ya memang lockdown nasional, maksudnya kita keluar itu memang nggak bisa, kecuali kalau kita untuk membeli makanan, keperluan yang terpenting. Semua usaha yang nggak penting kayak toko baju, kalian ada yang melihat vlog saya udah tahu, semuanya ditutup, jalan semuanya ditutup juga kebanyakan, dan memang sepi banget di luar. Itu sekitar berapa bulan ya, sekitar 2 bulan. Habis itu mulai dibuka lagi. Ternyata pemerintah melakukan kesalahan dan akhirnya
Yang lockdown kedua itu karena summer kalian tahu sendiri kayak sekarang ini orang keliaran nggak bisa diberhentikan, maksudnya nggak bisa nahan ya gitu kan, tetap banyak pelanggaran waktu itu karena bulan 7, bulan 8, bulan 9, dan akhirnya pas winter datang, memang winter orang-orang di sini kan banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah itu kesempatan lockdown kedua, sama ditutup nasional semuanya, dan vaksin mulai ada ya kan, mulai orang-orang yang tua divaksin dulu, kemudian berdasarkan umur ya, yang rentan gitu mereka divaksin dulu. Ya ternyata COVID turun angkanya setelah mulai orang tua divaksin itu kan, dan lockdown pun direnggangkan, dan ternyata lockdown mulai direnggangkan itu awal bulan Maret kemarin. Ada bertahap-tahap guys di sini. Jadi lockdown, semuanya lockdown, berarti kita nggak bisa keluar negeri. Kemudian setiap provinsi itu mempunyai aturan masing-masing, tergantung dengan seberapa besar kena COVID di provinsi itu. Misalnya di Liverpool, di Manchester. Nah mereka punya aturan tersendiri. Apakah itu level 1, 2, 3, dan 4 gitu kan. Saya lupa level mana yang tertinggi, pokoknya misalnya case-nya naik, banyak yang kena, nah itu levelnya kalau nggak salah level 1. Terus setelah itu kalau turun, kalau case-nya di level 1 itu berarti provinsi tersebut memang kita nggak boleh keluar sama sekali, maksudnya bermain di luar, bersosial itu nggak boleh. Kalau keluar rumah itu hanya hal-hal yang penting aja. Kemudian level 2, ternyata kita boleh keluar, tapi dengan satu rumah. Kayak saya sama Daniel nggak boleh campur. Kemudian case-nya kalau menurun lagi, diturunkan lagi. Ini setiap provinsi beda-beda, tapi tetap lockdown. Tetap kita nggak boleh keluar wilayah gitu. Terus nanti boleh bertamu 6 orang, dan toko mulai buka. Jadi ada step-step perlahannya gitu guys. Ya tapi mayoritas memang karena udah berbulan-bulan ya, udah hampir 1 tahun, jadi masyarakat di sini juga juga udah sadar ya, udah waktunya kita bekerja sama, saling membantu pemerintah, saling bahu-membahu, kita aturi aturan dari pemerintah, kebijakan dari NHS, yaitu kayak Kementerian Kesehatan di Indonesia gitu ya kan. Anjuran mereka kita turuti, kita pakai masker. Tapi di luar itu karena berdasarkan riset dari ilmuwan di Inggris, di luar itu nggak ada pengaruh mau pakai masker atau enggak. Tapi kalau di dalam ruangan harus pakai masker. Ya, jadi tahap-tahapnya itu memang seluruh toko, kayak toko pakaian, restoran, pokoknya entertainment, bioskop, tempat kerumunan, pasar tradisional, pasar modern, semuanya itu ditutup kecuali swalayan yang kayak minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari kayak makanan, minuman. Nah itu boleh buka, tapi pedagang-pedagang yang menjual kebutuhan yang tidak terpenting ditutup semuanya. Nah sampai baru-baru ini. Nah bagaimana pemerintah memberi support kepada masyarakat, yaitu tadi pemerintah Inggris, UK memberi gaji sekitar 80% dari gaji kita itu. Misalnya gaji kita 10 juta, kita menerima 8 juta tiap bulan. Memang harus dibikin begitu karena kita semua punya kebutuhan, punya bill, harus bayar listrik, harus bayar yang kontrakan, segala macam orang-orang ya kan. Itu kan nggak berhenti juga. Jadi disuplai lah keuangan kita, finansial kita dibantu. Dan pemerintah Inggris melakukan itu banyak dengan cara mencetak uang. Nah sekarang ini yang ditakutkan itu inflasi. Cuman pemerintah UK ini dulunya jarang mencetak uang. Jadi mudah-mudahan
dengan ekstra uang sekarang ini mudah-mudahan inflasi nggak tinggi. Jadi ya itulah ya, kegiatan sehari-hari masih berlanjut walaupun maksudnya kebutuhan sehari-hari masih terpenuhi, cuman orang-orang yang datang ke Inggris untuk pariwisata emang nggak boleh seperti kalian tahu, tapi orang bisnis boleh. Dan vaksin semakin lancar. Dulunya banyak orang yang menentang. Yang saya salutkan di sini, di saat orang-orang menentang itu, mereka nggak merelate, mensangkut pautkan dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau memang udah jelas-jelas seperti ini, kan nggak mungkin, mustahil ya. Kalau ini dibikin-bikin, kalau corona nggak ada, mana ada negara-negara dunia mau menghabiskan uang terus nggak ada perdagangan, semua berantakan. Kalian tahu pasti semua berantakan di negara. Kalau menurut saya realistiknya nggak mungkin kalau nggak ada corona. Jadi pemahaman kita dari awal bahwa corona ini nggak ada, semua orang di sini kayaknya mayoritas 90% lebih lah percaya memang ada corona. Jadi karena vaksin udah mulai efektif dan memang orang-orang bukan berlomba sih, bersedia divaksin apapun hasilnya nanti. Karena nggak divaksin ya kehidupan seperti ini sampai kapan, you know what I mean? Jadi kesadaran orang di sini sama pemerintah sama pihak manapun memang udah menerima yes corona ada. Nah inilah, karena kita tidak mempunyai pengalaman dengan hal ini untuk mencegah, ya kita percayain sama ilmuwan, you know. Kita menurut apakah pemerintah, kita menurut dengan apa yang ilmuwan bilang. Dan di sini setiap kalangan, oke, saya orang muslim, komunitas muslim, malah muslim di sini memberikan fasilitas seperti masjid. Di sini kita di saat lockdown kita memang nggak ada satu orang pun ke masjid. Menurut ulama di sini ya ada jalannya, kita masih bisa sholat di rumah karena ada alasan tertentu kenapa kita memaksakan untuk berjamaah yang membahayakan virus ini bisa berkembang. Kan di dalam agama pun kita harus menimbang mudarat sama manfaatnya. Ya kalau mudaratnya lebih tinggi, kenapa kita lakukan? Dan agama juga menganjurkan hal seperti itu, ya kan? Bersabar aja, malah masjid menjadi tempat untuk warga sini bervaksin. Begitulah kerjasama antar pemeluk agama di sini, memang benar-benar mendukung. Tidak ada konspirasi. Saya baca dan teman dan keluarga juga bilang dulu aja kita masa sholat harus ditinggalkan, zaman apa sih sekarang? I know. Ya siapa sih yang mau meninggalkan masjid bagi yang beriman, bagi yang selalu beribadah ke masjid, yang nggak ada, ya kan? Tapi memang keadaan seperti ini sekarang. Kalau kita nggak melakukan pengorbanan, sacrifice, ya sampai kapan hal seperti ini? Jadi di sini kalau bisa lihat di video saya, kita sholat tidak berjamaah tapi berjarak-jarak. Why not? Tenangkan sedikit, you know. Toleransi sedikit atau pahami sedikit kalau menurut saya. Saya mohon maaf kalau pendapat saya ini berbeda dengan siapapun. Tapi kalau menurut saya mengambil keputusan adalah di saat mana yang mudaratnya baik, mudaratnya tinggi atau manfaatnya tinggi. Saya akan memilih manfaat yang tinggi, you know. Di Indonesia ada apa sebenarnya? Menurut penelitian saya, riset saya, berita yang saya lihat, Indonesia sebenarnya ya sama seperti negara lain, pemerintahnya juga shock, ya. Pastilah awal-awal penanganan nggak masuk akal, banyak tantangan dan lain-lain, tidak maksimal. Tapi ini udah mau masuk tahun kedua, guys, udah tahun kedua, ya kan. Permasalahan terutama adalah korupsi, karena banyak sekali bantuan-bantuan yang tidak mencapai target, tidak ke target orangnya, tidak yang berhak menerima, atau malah dikorupsi, disalahgunakan
keadaan seperti ini disalahgunakan sama pihak-pihak tertentu. Guys, atau siapapun, Anda mau kaya dari uang, dari keadaan peristiwa saat ini, kekayaan Anda buat apa? Kalau ujung-ujungnya, kalau virus ini berkembang di Indonesia, ya kena virus semuanya, mati semua. I know ajal di tangan Tuhan, saya tahu itu. Tapi kalau menurut pendapat saya aja. Tapi kalau tidak ada usaha, kita kan dikasih pikiran ya. Tentu ada usaha maksimal mungkin. Kayak kita katanya mau meninggal, udah jelas-jelas sakit, ada tempat berobat, kita nggak berobat, itu contoh kecilnya. Ya pasti meninggal. Tapi kalau kita udah melakukan hal yang terbaik, meninggal pun kita puas, dan memang itu dianjurkan di agama manapun kalau menurut saya. Jadi korupsi, kenapa korupsi itu di Indonesia sangat susah diberantasi? Saya yakin orang di Indonesia atau di negara yang masih merajalela korupsinya itu, penduduk di Indonesia itu banyak sekali yang sangat pintar, dan saya nggak habis pikir kok hal yang seperti itu nggak bisa diterapkan. Contoh seperti identitas, ini salah satu permasalahan kalau menurut saya. Identitas seperti KTP, ya ada KTP elektronik, tapi masih bisa ditembak. Kok bisa begitu? Kok masih bisa disogok ya, disuap, masih dipersulit. Coba file atau nama identitas itu terrangkum di suatu sistem kenegaraan, bisa diakses cuma orang-orang yang tertentu, seperti nama dan lain-lain, identity number, semacam itu ya kan. Dan warga, jika mereka membutuhkan seperti bantuan atau kesehatan atau apalah yang memakai prasarana negara yang gratis, itu kenapa sih nggak dipermudah? Contohnya KTP, kenapa kalau pindah ke Jakarta harus pakai KTP Jakarta? KTP cukup satu aja, KTP Indonesia. Kenapa harus ada KTP Sumbar, KTP Jambi, KTP Jakarta, Papua, dan lain-lain? Cukup satu aja, KTP Indonesia. Mau berobat dimanapun, cukup ada nomornya di sana, sidik jari atau apalah yang mencerminkan orangnya itu. Seperti di sini, ya kayak paspor gitu ya kan. Di sini orang-orang lokal sini mereka juga ada juga yang KTP atau National Insurance di sini namanya. Satu aja seumur hidup, mau kemanapun, mau berobat dimanapun, mau melakukan bikin paspor dimanapun, terserah. Cuman satu ID, satu identitas, nggak harus minta ini RT lurah, ini pindah surat pindah ini kita sama-sama di Indonesia. Minta surat pindah apaan? Di sini kalau kalian mau pindah ke Wales, ke Scotland, ke London, ke Liverpool, nggak ada namanya surat pindah-pindahan. Cukup kalian change your address. Ini secara ini aja login, maksudnya di komputer atau ya di sistemnya. Kalau misalnya lagi ada kontrak HP atau kontrak listrik, ya udah tinggal ini aja, rubah identitasnya sendiri. Kan ada itu profile kayak bank kita ya kan, misalnya rekening bank, minta akses aja bank kita, rubah alamatnya. Kenapa harus minta KTP, minta paspor, ini semua untuk merubah-rubah hal seperti itu? Saya yakin orang Indonesia hal yang sepele itu bisa melakukan. Saya yakin pemerintah Indonesia bisa. Tapi semenjak dari pemerintah Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, masa hal seperti itu nggak diperhatikan. Nah, kenapa itu penting? Karena itu salah satu mencegah korupsi, guys. Kalau ada dana, baik itu dana dana COVID semacam ini misalnya, atau bantuan dari pemerintah,
kita kan tinggal lihat ID-nya aja, transfer uangnya ke rekening mereka. Ya, ini salah satu anjuran juga, mudah-mudahan dianjurkan semua, bukan semua sih, kalau bisa ada bank account, ya kan, satu bank account aja atas nama orang tersebut, dan bank di saat mereka mengajukan rekening tabungan, rekening bank itu kan satu ID juga. Jadi pas mau mengcek apapun tentang si orang ini, cukup dengan nomor ID aja. Pemerintah bisa mencek, rumah sakit bisa mencek, bank bisa mencek, kepolisian bisa mencek orangnya. Jadi nggak ada harus KTP tembak sana, tembak sini. Malahan ada teman saya bilang katanya harus ada sertifikat vaksin sekarang. Nah itu harus kemana-mana sekarang ini harus pakai sertifikat itu. Malah dia bilang, oh susah banget ngurusnya, ini itu tembak aja deh. Ada teman itu, ya masuk akal juga sih. Banyak waktu saya di Indonesia, karena kita kenal, dia nggak enakan, ya udah saya bikin kamu satu kayak apa namanya itu, kalau di ininya familiar threat kayak itu deh. Jadi ada bias antara karena kita kenal, itu maksudnya kayak melamar di perusahaan atau karena ada orang dalam misalnya kan. Nah itu budaya seperti itu kalau menurut saya hilangkan, tapi ya gimana lagi. Nah itu yang saya sedihkan. Pemerintah saya lihat berusaha untuk membantu rakyatnya, ngasih kalau nggak salah beberapa ribu itu, beberapa ratus ribu, tapi banyak orang yang mengeluh nggak mendapatkan, cuman orang-orang tertentu. Dalam hal seperti ini kalau menurut saya memang nggak uang sedikit untuk menangani COVID ini, apalagi Indonesia ratusan juta, hampir 300-an juta jiwa. Jadi memang saya mengerti sekali pemerintah nggak mudah untuk membantu rakyatnya. Cuman ketegasan dan kemaksimalan pemerintah saya lihat belum sepenuhnya dalam penanganan COVID ini. Masih berdasarkan berita-berita. Kalau berita gempar, pemerintah gempar. Kalau berita diam, pemerintah kayaknya diam. Jadi media di Indonesia itu kayaknya paling berkuasa dari apapun kalau menurut saya. Kalau media memberitakan hal ini setiap hari rakyat makin gempar, pemerintah ikut gempar. Padahal media nggak tahu apa itu bias, apa itu tujuannya, saya juga nggak tahu. Di sini media dilarang memberitakan, apalagi masalah COVID, memang dikontrol. Walaupun ya di sini media nggak ada yang berpihak sama partai politik apapun. Media di sini independen, mereka nggak ada, walaupun kayak TVRI ya. Di sini kan ada BBC, mereka nggak pihak sama pemerintah sama sekali. Mereka hanya ya independen, memberitakan apapun. Kalau tentang negara di sini ya, kalau tentang apa yang terjadi di negara, tentang kemajuan negara, media di sini nggak ada guys yang memojokkan politik ini, politikus ini atau pemerintah atau oposisi, nggak ada di sini. Itu yang saya suka di media di sini. Tapi kalau masalah internasional, saya itu memang mereka juga banyak yang bias, yang itu memojokkan golongan inilah, golongan itu. Tapi kalau udah berurusan dengan negaranya, media sini memberitakan hal yang sebenarnya, biasanya yang terbaik gitu. Jadi nggak ada provokasi antara suku golongan ini di satu negara. Tanya deh sama orang-orang yang di UK. Jadi kesimpulannya, kenapa UK udah mudah-mudahan membaik ya, tapi nggak tahu juga ke depannya gimana. Untuk saat sekarang ini situasi COVID masih bisa dikontrol, dan case-nya
nggak tahu juga karena summer sekarang apa nanti naik atau turun, tapi pas tanggal 19 nanti kita nggak masalah nggak pakai masker lagi. Ini juga salah satu research, terus apa namanya itu kayak praktek, kayak seandainya tanpa masker nanti sukses berarti memang benar, tapi kalau uji coba tanggal 19 nanti untuk tidak pakai masker, dan mudah-mudahan ininya menurun. Ya, kesimpulannya adalah bahwa di sini orang mulai kesadaran. Jadi kesadaran setiap individual di UK udah meningkat tentang COVID ini dan sudah menerima, dan setiap golongan sangat mendukung apapun kebijakan pemerintah, kebijakan ilmuwan. Tidak ada benefit atau keuntungan udang di balik batu, apapun itu. Semua orang ingin COVID ini selesai. Semua orang ingin bebas dari corona di UK, tapi UK kan nggak bisa sendirinya, dan malahan UK juga membantu negara lain untuk memberikan vaksin. Nah, kalau untuk Indonesia, negara lain kalau menurut saya yang masih ada kontra antara internalnya, so guys, is wake up, bangunlah, dan ya mencontohlah kalau menurut saya. Seperti New Zealand, kalau nggak salah New Zealand udah bebas dari COVID karena mereka juga seperti itu. Mereka juga saling mendukung, gotong royong maksudnya, saling menyadari, saling bekerja sama, siapapun, pemerintah, oposisi, dan lain-lain, semua, nggak ada agama, golongan apapun, baik politik, ekonomi, media, dan lain-lainnya, itu mereka bersatu. So hanya itu kalau menurut saya jalan satu-satunya supaya sebuah negara itu terbebas dari COVID. Tidak masalah, tapi jalan keluar dan persatuan kalau menurut saya. So saya berdoa semoga Indonesia cepat ada kemajuan dan case-nya turun, mudah-mudahan bebas dari corona, amin ya rabbal alamin, karena saya sudah kangen sekali dengan Indonesia dan pengen pulang. Sekarang di Inggris sudah boleh pulang, tapi pas nyampe di Indonesia belum boleh lockdown, so nggak tahu. So terima kasih guys sudah menonton. Itulah yang saya bisa sharing berdasarkan sepengetahuan saya. Kalau ada salah, kalau ada koreksi silakan di komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.